Cek sound, selamat malam semua. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam. Oke, kita mulai hari ini apa ya tadi? Oh ini, 30 menit mahir trading saham. Oke ya ini saya mulai dari materi Heikinasi ya. Materi Heikinasi. Jadi materi ini sebenarnya cukup mudah dan cukup simpel ya bagi para pemula, terutama yang sudah punya akun sekuritas ya, akun sekuritas. Nah, bagaimana supaya kita bisa mahir ya, bisa mahir di trading saham. Nah, caranya adalah caranya, oke ini saya jelaskan mulai dasar. Oke. Nah, di layar. Kejadian alternate. Oke. Jadi kalau Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu melihat yang di layar ini namanya candle ya. Ini namanya adalah candle. Nah, time frame-nya adalah 1 hari. Ini D ini adalah time frame daily gitu. Jadi artinya 1 candle itu adalah 1 hari jika kita menggunakan time frame daily seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa trading dengan mudah ya, dengan mudah? Maka kita gunakan candle Heikinasi. Oke. Nah, pada umumnya candle yang digunakan di luar sana adalah candle seperti ini ya, yang namanya candle chart seperti itu. Ada banyak sekali jenis candle ya atau jenis chart. Ada candle chart, ada bar chart, ada line chart, candle volume dan lain-lain ya, flow chart. Nah, maka untuk mempermudah kita gunakan adalah candle Heikinasi. Nah, ini adalah candle Heikinasi. Nah, kalau kita menggunakan candle Heikinasi, ini kita cukup melihat ya, cukup melihat warna biru sama warna merah. Gitu. Jadi, kalau kita mau beli saham, perhatikan candle-nya. Candle biru ya, kalau di layar saya ini saya pakai warna biru. Ya, saya pakai warna biru sama warna merah untuk candle-nya. Sebenarnya warna ini tidak berpengaruh apa-apa. Ya, warna bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau di layar ini ya, belinya kapan? Beli saat candle-nya biru, itu beli, jual saat candle-nya merah seperti ini. Biru penuh jual, merah penuh biru penuh beli, merah penuh jual, seperti itu. Biru penuh beli, merah penuh jual, dan seterusnya. Biru penuh beli, merah penuh jual. Nah, yang paling bagus adalah saat candle-nya biru, volumenya juga biru. Ya. Kalau saat jual, di saat candle merah udah langsung jual. Oke. Candle biru, volume biru, beli, candle merah, volume merah, jual. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Candle biru beli, volume biru, ya. Candle biru, volume biru, beli. Candle merah, volume merah, itu jual. Nah, seterusnya seperti itu. Ya. Kalau kita pengen profit, cukup melihat seperti ini. Nah, kalau menggunakan akun sekuritas ya, Heikinasi ini ada di Mandiri Sekuritas, Indo Premier, BNI Sekuritas, Stockbit, Ajaib, Pintraco, Philip Sekuritas, RHB Sekuritas, dan lain-lain ya, dan banyak sekuritas yang lain. Nah, itu jika menggunakan sekuritas. Nah, tapi kalau menggunakan alat bantu, ya itu juga bisa. Misalkan ada sekuritas yang tidak ada fasilitas Heikinasinya,
maka silakan gunakan alat bantu. Ya, alat bantu itu menggunakan aplikasi Monica. Ya, menggunakan aplikasi Monica. Jadi cara penggunaannya, kalau kita menggunakan aplikasi Monica, itu cukup buka aplikasinya, klik chat TA, ya ini untuk melihat grafiknya, klik chat TA, lalu perintahnya untuk melihat Heikinasi itu tinggal perintahnya adalah CHA. Nah di sini chat TA ya, lalu di sini perintahnya CHA. Masukkan kode sahamnya, misalnya tadi apa? Amar ya. Terus time frame-nya adalah daily. Nah, maka jika candle terakhirnya ya, candle terakhirnya hijau setelah merah, maka itu saatnya beli. Seperti itu. Jadi kalau candle setelah merah, candle hijau pertama itu waktunya beli. Candle merah pertama itu jual. Contoh kayak ini beli, di sini jual. Di sini beli, di sini jual. Di sini beli lagi, di sini jual lagi. Beli lagi, jual lagi. Jadi seperti itu. Terus-menerus seperti itu. Cukup melihat candle hijau pertama kali, kan? Itu beli. Candle merah pertama kali setelah hijau, itu waktunya jual. Jadi seperti inilah cara mudah untuk trading. Karena ini time frame-nya daily, artinya ini untuk trading beberapa hari. Seperti itu. Jadi cukup mudah, nggak sampai 30 menit harusnya sudah bisa untuk melihat atau transaksi ya beli saham saat menggunakan Heikinasi. Seperti itu. Nah, untuk indikator yang lain besok saya jelaskan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Mengoli, kalau pakai HP bisa nggak? Di Pakai mouse. HP bisa. Oh, di mouse nggak Nah, bisa. Mouse HP nggak ada Heikinasi. Oh, mouse HP nggak ada ya? Ya. Pakai Monica aja, kan sama aja, Pak. Monica ya ada. Jadi pakai CHA plus daily ya? Betul, CHA daily. Mm-mm. Pak, kalau mandiri sekuritasnya pakai handphone bisa nggak ya? Handphone nggak mandiri sekuritas, di handphone nggak ada Heikinasi. Di handphone nggak ada. Jadi kalau pakai handphone, kalau punya rekening, kalau punya mandiri sekuritas dan pakainya handphone, untuk melihat Heikinasinya silakan menggunakan aplikasi Monica. Gitu. Oke, ada lagi? Untuk yang di desktop, Pak, yang mouse, bagaimana caranya, Pak, untuk menggunakan ini? Oke, Heikinasi. Bapak sudah buka mouse-nya sekarang, Pak? Sudah di desktop. Oke, klik kanan. Klik kanan. Cat tipe. Ya. Ketemu, Pak? Nah, pilih Heikinasi. Oh, itu. Ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Pak Holi, Iya, Bos. Pak ini yang mau nanya, candle yang di Monica itu kalau misalnya besok kita buka, dia bergerak sesuai pasar atau nunggunya kita lihatnya nunggu malam gitu, Pak? Oh enggak. Bergeraknya kalau Bapak klik ya. Jadi tidak bergerak. Jadi kalau yang di Monica itu tidak bergerak seperti yang di sekuritas, Pak. Harus kita klik baru dia update gitu, Pak. Apanya Pak yang diklik, Pak? Ini Pak ada kirim ini, yang ini diklik aja. Oh, perintah. Ya, kirim perintah.
Jadi harus coba. diklik karena ini apa ya? Lebih statis ya. Harus diklik. Kalau yang Oke, Monica. Pak. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Pak, minta tolong dong Pak. Mau coba buka akun Mandiri Sekuritas. Cara-caranya saya lupa gitu, bisa dikirim lagi nggak ke grup Pak? Cara apa? Buka akun Mandiri Sekuritas. Buka akun Mandiri Sekuritas. Oke. Iya, Saya kirim ke grup ya linknya. Ya, oke, thank you Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ayo. Ini cara mudah. Aceh, Pak. Kenapa? Gigi kelinci Aceh. Oh, bentar dulu. Ini sudah, maksudnya tentang Hekinasi sudah bisa semua belum nih? Ini Udah bosan Pak, dasarnya. hari. Iya, yang lama udah kalau yang lama udah bosan, tapi yang baru kan banyak. Pak, kadang tuh gini Pak, kadang tuh suka telat masuk gitu. Kan tiba-tiba kan biru, terus baru naik dikit, udah turun lagi gitu. Maksudnya antri masuknya yang pas gitu Pak. Oh enggak, itu fast rate ya, daily. Oh daily, oh iya. Ini kan siap, daily, siap. time frame-nya daily. Kalau yang fast rate harus dikombinasi. Yang Sama daily 1 menit, dulu. Kayak Pak. saya Pak, lupa mulu masuknya. Obat biar ingat apa ya? Ya, obat nanti ya. Oke, yang daily dulu ya, yang daily. Pak Oli, Ya, Bos. kalau yang di FHB, bukanya di mana ya? Di apa? RHB. FHB, ya. Oke. Bapak buka chatnya. Nah, Bapak bisa buka klik candle, Pak. Ini chartnya yang chart mana ya? Market chart, technical charting, strategy chart, intraday chart. Gimana? Apa, Pak? Sorry, Ada suaranya. 5 ini. Ya, pilih yang Hekinasi, Pak. Tanda candle ada, Pak? Ya. Ini chartnya ada market chart, terus technical charting, Technical terus charting. strategy chart. Technical aja, Pak. Technical charting, ya udah. Oke. Oh, tipenya cuma candlestick sama line. Pilih yang candlestick dulu. Sudah. Oke. Bentar. Muncul catnya, Pak? Chartnya nggak muncul. Bentar, saya tunjukin apa RHB ya? RHB saya ada nggak ya? Di HP. Atau Philip. Saya punya Philip. Philip Philip boleh Philip. Sebenarnya hampir sama kok Pak. Philip sama RHB. Philip buka mana? Pum. Philip. Buka chat, Pak. Chart yang new charting apa yang charting? Gimana? Charting. New charting, sudah. Ya. Nah, itu menunya kayak gini. Bentar. Trading view. Bentar Pak, saya bukain trading view dulu. Nah, catnya mana? Oke, ada menu kayak gini Pak. Cat ini
Oh, DJ Pak, startingnya. Kenapa? Startingnya DJ. Bukan, nggak apa-apa. Chartingnya beda, nggak apa-apa. Yang penting ini Pak, Bapak bisa temukan menu ini yang saya lingkarin. Kalau Bapak buka chatnya, tampilan menu ini kelihatan nggak? Oh, ketemu ya. Oke, diklik Pak. Oh, Hekinasin ya. Ya, klik yang Hekinasi. Oke. Udah. Oke, udah ketemu. Nah, itu. Oke. Ya, Sama thank you, di RHB juga sama Pak, gitu caranya Pak. Pak. Oh ya. Oke, thank you, Pak. Baik. Oke, yang lain yang masih belum paham tentang Heikinasi. Bos, mau dipandu antara CAH sama CAH gitu, apa maksudnya, Bos? CAH sama CAH, oke. Bentar. Heikinasi yang lain masih ada yang bingung? Pak. Ya, silakan Pak. Oke. Nggak ada. Jadi bedanya CHA sama CAH. Oke. Kalau CAH, ya CAH ini adalah Heikinasi, ya. CHA ini adalah candle Heikinasi. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan candle Heikinasi, waktu belinya adalah saat candlenya hijau pertama kali setelah merah. Itu waktunya beli. Nah, setelah candle hijau lalu muncul candle merah, itu waktunya jual. Itu. Jadi kalau pakai Heikinasi, ini kalau saya ibaratkan adalah untuk swing tapi jangka pendek. Ya, biasanya cuma 1 minggu, kadang 3 hari kayak gitu. Ini, jadi pakai CHA. Ya, pakai CHA. Jadi kapan belinya kalau pakai CHA? Saat candlenya hijau pertama kali, itu waktunya beli. Kalau candlenya merah pertama kali setelah hijau, itu waktunya jual. Itu kalau CHA. Nah, kalau CAH ini buat swing. Ya, swing lebih lama biasanya. Nah, waktunya gimana? Kapan waktunya beli, kapan waktunya jual? Waktunya beli saat candlenya saat muncul segitiga hijau itu beli, saat muncul segitiga merah itu jual. Itu kalau menggunakan CAH. Gitu, Pak. Yang perlu dilihat volumenya gimana, Bos? Yang ungu-ungu, hijau-hijau Nggak gitu. usah. Itu yang nggak usah lihat itu. Ya, nggak perlu kalau memang tujuannya swing, nggak perlu terlalu ribet. Ya, nggak perlu terlihat ungu, hijau, nggak usah. Yang penting kalau menggunakan CAH, segitiga hijau beli, segitiga merah jual. Gitu. Tapi formatnya tetap di DD ya, bukan di 05, 15 atau berapa gitu, Bos. Untuk swing ya, swing adalah harian. Kalau sudah ngerubah D05 berarti bukan harian, itu sudah fast trade. Gitu. Jadi kalau memang swing, time frame-nya silakan gunakan daily. Jangan diubah-ubah. Kalau dari awal niatnya swing, ya udah swing aja. Kalau turun gimana? Setelah misal nih, kemarin contoh MPMX gitu ya. Contoh ini. Yang kemarin beli MAMX ya, untuk swing, pasti besoknya kaget, turun. Ya kan? Besoknya kaget, turun. Beli di 1070, besoknya langsung dibawa turun. 2 hari turun kaget, pada protes. Tapi kemarin penutupan sudah sama, 1070, artinya masih hari ini yang beli 3 hari yang lalu, ya kan? MPFX hari ini masih 0, belum ada kenaikan. Ya, tapi besok lusa kan tinggal menikmatin kenaikannya, gitu. Jadi segitiga hijau beli,
Jualnya kapan? Saat muncul segitiga merah baru jual. Itu kalau swing. Jadi kalau swing nggak perlu mengeluarkan tenaga terlalu banyak ya. Cukup melihat segitiga hijau sama segitiga merah. Udah itu aja. Oke, ada pertanyaan? Halo Pak. Ya bos. Silakan. Oli, coba buka isat dong sama Oli, isat CAH-nya. Saya kesulitan. Enggak baru seluruh anggota, nanti tembusannya. Tembusan baru ibu ke. Ini Kalau untuk target CFM gimana bos? CFM lihat spike itu kan ada 0,5, 15 sampai DD gitu. Untuk jangka waktunya gimana bos? Isat dulu. Isat, kenapa Pak Isat? Isat nih udah mulai boleh beli atau belum nih? Karena dia Tujuannya apa dulu Pak? kalau swing. Swing beli aja nggak apa-apa. Ini segitiga hijaunya belum keluar, nggak apa-apa. Kalau nunggu confirm, ya tunggu segitiga hijau, ya kan? Kalau menggunakan Heikinasi, sepertinya Isat ini udah hijau. Heikinasi keluarnya apa? Oh, Malik. Sudah hijau. Halo. Sudah hijau. Sudah hijau. Ya. Ini termasuk hijau pertama kali bos ya, tapi tidak perlu lihat volume gitu bos. Iya. Hijau pertama ya. Hijau pertama. Kalau tujuannya buat swing silakan. Walaupun paraboliknya di atas ya, Om. Iya, kalau di atas kan mau ke bawah Pak. Oh iya. Oh nggak perlu nunggu dia ke bawah dulu Om. Nggak perlu. Boleh. Kalau mau nunggu nanti naik, masih naik lagi boleh. Kalau sekarang juga boleh. Jadi gini, Bapak mau beli saat harganya masih di bawah, saat hijau pertama kali, atau nunggu setelah hijau beberapa hari. Ya itu. Yang paling bagus adalah hijau pertama kali. Oke, ini berarti boleh beli ya Om ya, untuk swing ya? Boleh. Oke Om. Ya belum hijau pertama. Tapi sudah ini. CAH. Kalau untuk Isat sendiri ini nggak ada targetnya bos? Di mana gitu apa atau kita menunggu? Target apanya bos? Katakanlah target jual terdekat, katakanlah resist terdekat gitu. Oke. Kalau mau jual terdekat cek ODT. ODT, maka di sini akan muncul TP1. Ini target terdekat. Ada lagi? Pak Oli? Ya, Bos. Mau nanya yang CTL. CTL, silakan. Kalau untuk CTL kan ada trendline sama demand zone. Trendline, demand zone, yes. Nah, itu teh ada perbedaan nggak kayak time frame-nya yang daily sama yang HH atau 30? Ya. Untuk contoh kasus INCF. Oke. Nah, itu teh kan nggak kelihatan ya kalau di daily.
Cuman kalau di 30 sama itu teh dimension bukan ya yang bawah ya? Bawah demand zone. Kalau abu-abu di bawah candle itu demand zone. Hmm. Kalau di atas candle itu supply zone. Oh iya. Nah kalau gitu ada perbedaan nggak di zone yang di Monica sama yang di bot? Di Monica sama. Oh sama ya? Sama. Oke oke. Jadi hanya kelihatan di time frame itu aja berarti ya, belum tentu di daily gitu ya? Iya betul. Oke. Ini Ya, kalau terima kasih. ya trendline-nya juga berbeda. Karena beda time frame, ya kan pasti trendline-nya berbeda. Candle pertama, kalau beda time frame, candle-nya sudah pasti beda, ya kan? Trendline-nya juga pasti beda, area demand zone, area supply zone sudah pasti beda. Karena dari time frame-nya aja sudah beda. Ini siapa yang pulang ya? Gitu, Bos. Nah ini kan saya coba lihat datanya dari bulan ya. Ya. Nah itu sudah masuk ke CCO juga. Oke. Di bumi ya. Nah, kalau tanda ya. Kalau tanda gitu tuh memang bisa untuk buy berarti ya, Pak? Bukan. Di bumi itu bukan tanda buy. Ya. Saham yang ada di bumi itu bukan tanda buy, tapi itu menginformasikan harganya sedang di bawah gitu. Bukan tanda buy. Nah, tanda buy, signal buy itu tergantung apa tujuan kita gitu. Walaupun sudah ada di bumi belum tentu juga cocok dibeli kalau tujuannya misalkan fast trade seperti itu. Tapi kalau tujuannya swing, ya itu memang karena harganya lagi di bawah untuk jangka panjang. Nah, ini kan masih nunggu lama kan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau buat fast trade itu kadang kurang cocok. Terima kasih, Pak. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan open mic. Yang belum paham, silakan open mic ya. Biar benar-benar paham. Nah, cara penggunaan ya Pak, silakan Pak. Nah, saya belum paham ini ya Pak, supply zone-nya itu Pak. Gimana? Supply zone, oke. Nah, untuk melihat supply zone itu di Monica Pak ya. Di Monica. Perintahnya menggunakan CTL ya. Lalu kode sahamnya, lalu time frame-nya. Misal nih, ini contohnya INJF. Supply zone sama demand zone itu ditandain dengan abu-abu seperti ini. Area abu-abu seperti ini. Ya. ETL. Kalau area abu-abunya di atas candle, ini kan candlenya, itu namanya supply zone. Kalau abu-abunya di bawah candle, ya di bawah candle, itu namanya demand zone. Gitu. Pakai ETL, CTL. Ya, pakai CTL. Nah, beda time frame ya, beda time frame contoh kayak gini. Ini kalau saya pindah ke time frame daily, maka supply zone-nya itu ada di atas di sini. Nah, ini namanya supply zone. Gitu. Artinya yang bagus yang mana bos? Yang 05 atau DD? Ini kan terlalu jauh ya. Yang bagus buat apa dulu Pak? Tanda kutip dalam waktu dekat lah. Kalau waktu dekat ya pakai time frame pendek. 05 ya? 05 ya. Di Monica 05, time frame paling pendek.
Dan apakah supply zone atau demand zone ini akan berubah setiap waktu atau setiap jam bursa gitu, Dok? Jam setiap waktu ya. Kalau ada perubahan data pastinya berubah. Ya. Kalau ada perubahan data pastinya berubah. Kalau kayak seperti sekarang gitu kan nggak ada perubahan data. Mulai Sabtu sampai Minggu kan nggak ada perubahan data ya. Pasar nggak jalan itu berarti tetap. Tapi kalau pasarnya sudah berjalan, nah itu kalau ada perubahan data itu pasti apa berubah. Gitu, Pak. Ini kalian terserah kalian mau pakai gaya apa. Garajin itu pakai saya gaya loh, saya kita anak ya ya kau. Pada saat gaya sekarang Ada lagi yang lain? Pak Pauli. Yes, Pak. Itu supply zone itu menginformasikan apa, Pak, untuk kita, Pak? Menginformasikan resisten kuat, Pak. Resisten kuat untuk buy. Bukan. Jadi resisten kuat untuk naik. Jadi supply zone itu sama dengan resisten. Resisten kuat gitu. Iya. Kalau demand zone namanya support kuatnya di situ. Artinya untuk tembus ya. Kalau ketembus berarti akan turun lebih dalam lagi. Seperti itu. Oke, Pak. Oke, Pak. Itu candle terakhir, candle doji apa bukan, Bos? Candle yang mana, Bos? INCF ini. Oh, INCF. Ini bukan ya? Ini apa namanya? Flying apa ya? Dragon doji ya? Dragon doji. Doji itu sih, konfirmasi untuk naik juga, Pak. Candle kayak gitu, Pak. Ya, konfirmasi untuk naik. Hijau pertama itu. INCF hijau pertama juga, Om Holi. Oh, hekinasinya iya, ini ya? ikan nasinya Iya, hijau pertama, tapi volumenya merah. Ya. Volumenya ya merah. INCF memang bergeraknya cepat, turunnya juga cepat. harus cepat juga kalau INCF. Multi-bagger Jadi tuh. area demand zone-nya 76 ini, Bos ya. Demand zone nggak kelihatan di sini. Oh ya tadi yang di 30 menit tadi ya, demand zone-nya kelihatan. INCF multi-bagger. Yo borong Bu Selfie borong tuh INCF tuh. Ada banyak loh multi bagger itu. Ada berapa ya? Saya nyatat kemarin tuh ada 70. Ya itu yang kemarin saya kirim tuh, coba tambahin lagi tuh yang di ada VVIP. banyak. Tambahin lagi dong, Pak. Kan saya kemarin udah tanya. Ada lagi nggak? Ada 3 lembar, berarti 70. Mau dong, kirim 70, aja. 70. Ada 200-an. Yang spike-nya tinggi. Iya, yang spike-nya tinggi. INCF spike-nya kalau yang daily 665. Oh, suaranya nggak enak banget sih. Suara siapa ini? Iya. Di mute dulu aja, Pak. Di mute dulu. Oke. Ya, saya mute. Oke, ada lagi? Silakan.
Tama hijau pertama itu Pak. Apa? Boleh dicek Pak. Tama. Ya. TAMA. Tama hijau pertama. Tapi ada supply zone-nya di temperan berapa gitu, lupa saya. Nah, udah pinter gitu loh. Padahal sering bolos Pak ya. Lah enggak, memang enggak, maksudnya harus dicek gitu loh. Dicek supply zone-nya loh. Di time frame Pas di atasnya daily. benar supply zone. Ya. Kalau tembus 6 berapa itu? Kalau tembus 63 baru dia kenceng. Tapi 70 juga ada supply zone lagi. Ada supply zone lagi. Ya. Di time frame pendek juga kalau nggak salah 15 berapa gitu. Saya lihat ada juga. Oh iya ini. Betul, pantas kemarin geraknya cuman di situ-situ aja. Iya mentok. Sama kayak ini Pak, apa? KBLP kalau nggak salah. Kalau nggak salah tuh. KBLV. Iya. Masa KBLV First Media ya? Iya. Oh iya. Iya Pak. Iya First Media. Hanya dia mentok di 450 apa? Demand zone. Demand zone. Kalau demand zone malah berarti susah turunnya kan. Kalau supply ya. Kalau di bawah candlenya ada demand zone itu enak untuk beli. Jadi untuk turun susah. Enggak, kayaknya ada supply zone juga, seingat saya. Supply zone di berapa? Waktu Jumat sih ngecek ini. Oh iya ya, di time frame 5 menit ada. Ya. Ya, di time frame pendek ya. Betul. Di 450. Yes. Omoli, kalau nanya, zinc Bos. gimana Omoli zinc? Kenapa? Zinc oke, zinc. Zinc bisa sampai berapa ya? Bentar. Waduh, zinc saham lemot Pak, nggak usah. Saham apa? Saham lemot. Enggak loh, sekarang Saham udah enggak lemot lemot. ya. Iya, Zinc Pak. itu, sebentar, zinc itu bisa sampai 160. Ini Pak, Zinc daily OTW Pak ya? sekarang masih ya. Zinc OTW 150, 160. sekarang kan baru 95. 80 ya. Sekarang 95. Ya. 95 ya. CTL. Oh, ada CTL-nya CFN. Oh, CTL-nya enggak. Trend line di berapa itu Pak? 100 berapa? CFN 105 ya. Zinc OTW 1 bisa ke 160. Oh. Ada tapinya tapi Pak ya. Ya, ada tapinya. Berarti untuk swing ini ya Om ya. Untuk swing oke. Tunggu dulu tapi ya ini masih mau turun dulu ya kan. Nanti kalau dia mau naik lagi baru ambil. Ini tunggu turun dulu. Nanti kalau hijau pertama baru ambil. Iya. Belum hijau ya. Belum hijau pertama belum ini. Belum sepertinya. Baru beberapa hari ini kan turun. Setelah naik kan. Ini kan 2 hari turun. Tunggu aja turun dulu. Nanti kalau hijau pertama baru ambil. Oke. Sampai ke 160. Bos Oli nanya, Bos. Yes. Ya. Kalau di Monica ada filter untuk hijau pertama, Bos? Filter hijau pertama nggak ada. Yang ada sih, ini sih sebenarnya buat hijau pertama. F-asin itu sebenarnya tujuannya untuk filter Heikinasi. Tapi di sini filternya terlalu banyak sepertinya, makanya yang muncul cuma sedikit Pak. F-asin itu sebenarnya untuk Heikinasi. Tapi belum tentu hijau pertama ya. Ini yang muncul di F-asin ini belum tentu hijau pertama. Ini coba kan cuma satu nih. Cuman satu saham.
Tapi ini sebenarnya tujuannya untuk screening Heikinasi. Heikinasi yang sesuai dengan kriterianya Monica. Kalau hijau pertama, yang saya bilang hijau pertama itu kriteria saya, bukan kriteria Monica. Kalau ini apa nih bosnya maksudnya ya? Kenapa? Evasinya. Kalau ini di Monica ini maksudnya apa nih bos ya? Ya sama. Jadi gini Pak, setiap orang kan punya kriteria kan gitu. Contoh, untuk memandang orang apa ya? Memandang orang kaya gitu kan. Kan tiap orang punya kriteria masing-masing. Oh, kaya itu harus punya rumah, punya mobil, punya apa? Lautan dan gitu kan, misal. Ada orang yang cuman punya motor udah merasa kaya. Nah, kan gitu. Nah, sama di sini. Monica untuk memfilter Heikinasi, dia juga punya kriteria. Misal ya, volumenya yang di atas atau transaksinya di atas 5 miliar, misal. Atau transaksinya yang di atas 1 miliar. Nah, itu kan kriteria dari Monica. Tool lain ya, misalkan menggunakan aplikasi yang lain, sama mereka punya kriteria sendiri untuk Heikinasi kayak gitu. Kalau saya masukkan di kriteria Heikinasi itu kalau candlenya hijau pertama setelah merah, udah. Saya itu. Jadi nggak perlu, saya nggak perlu memfilter volumenya harus besar, nggak. Saya cari dulu yang hijau pertama kali, nah baru kalau sudah dapat, baru saya pilihin lagi. Gitu. Bos. Jadi referensi juga nih, makasih bos. Yes. Pak, tanya dong Pak. Silakan bos. Pak, yang saham kota, sekarang kan sudah keluar dia punya SPAC-nya kan 262, yang terbaru tuh. SPAC itu apa ya? Pakai itu apa? CFN ya? Oh, Spike. Okay. Spike. Yes. Nah, itu sudah pernah tercapai di bulan September tahun lalu, Pak. Apakah SPY ini masih berlaku? Sudah tercapai, bentar. CFN Kota DD. Jadi kalau sudah tercapai ya enggak dong. Nah, berarti kalau sudah enggak, berarti kita yang pakai ada di bawahnya dia ya. Mana tercapai? Lah ini kan belum. Ini kan maksudnya. Iya, kan dulu kan udah pernah tercapai di bulan 9. Lah ini baru keluar, bukan tercapai. Ini kan baru keluar. Kalau baru keluar itu adalah terbaru itu. Kalau tercapai itu muncul speknya di sini. Sebelumnya. Ya, misalkan speknya ini, lalu ini muncul, ya itu tercapai. Kalau ini kan belum ada tercapai. Baru bulan baru muncul. Iya. Berarti cita-cita ke 160 berarti kota gitu kan. Iya. Kan bos, 260. 262. Ya. 200. Beggar. Banyak loh saham yang 50 spike-nya tinggi. Ya, kalau ada yang mau bantu, ya bantu masukin Excel aja. Nanti saya kirimin. Tapi beneran ya, beneran dikerjain. Nanti saya kirim nggak dikerjain. Saya 773 saham itu saya ketik satu-satu lah. Speknya kelihatan semua. Ada berapa ini ya? 3 lembar 70 kali 3 berapa? Berapa lama ngetiknya, Bos? Enggak, cuman sebentar. Tadi malam nunggu aja. nunggu contekan aja, Bos. Kenapa? Yang mau dikerjain, lihat di Monica gitu, Bos. Loh, enggak, ini sudah saya pilihin. Tinggal saya masukkan Excel, ya kan? Baru nanti dipilih mana nih yang tertinggi gitu loh. Biar ngefilternya mudah. Siap, Bos. Tolong di-share. Oke. Pak, MTWI tolong dicek, Pak. Hijau pertama. MTWI nggak masuk spike. Saya sampai hafal.
Udah selesai MTWI. Hijau pertama itu Pak. Oh iya, Kolom kalau hijau tua tuh. oke, kalau untuk fast trade nggak apa-apa. Ya, Kalau untuk fast fast trade trade ya. maksudnya. Ya, kalau fast trade nggak apa-apa. Kalau nyari backer bukan, udah selesai MTWI. NICL ada speknya, Bos. MICL, NNN, NIKL yang Kalau ada. ketika speknya sudah lewat, itu tindakan NIKL. berikutnya apa, Bos? Nunggu spek baru. Ya ngapain, tinggalin aja. Yang lain kan masih ada. Masih banyak yang lain. Ada Stok 200, Paroli mah. ada 277 kali 3, 210. Ada 250-an yang speknya tinggi-tinggi. NIKL yang tinggi, NICL enggak, Bos? Tapi hijau pertama berarti. Hijau pertama tapi Pak. Iya, ya fast trade. Kalau fast trade nggak apa-apa. Maksudnya kalau nyari bagger, ya kan kalau nyari Ya, bagger ya. bukan ya. Gitu. Malam belum keluar spike-nya NICL. Iya. Cuma hijau pertama. Tapi boleh juga tuh dikoleksi untuk Senin ini. Boleh. Cepet ya. Pak Sofyan itu sopirnya. Keluar sebagian, Pak. Bisa sedikit lagi buat besok. GZCO gimana, Bos? Tolong dibantu, Bos. GZCO. GZCO sepertinya pestanya sudah selesai nih. Mau selesai pestanya, dikit lagi. 130 lah. Udah cari yang lain, nggak usah dilirik lagi. Kayak kata Pak Holi masih banyak tuh. Kota tuh masih gocap, bisa dikoleksi kota. Halo. Holi, Yes. Oh ya, bentar. atap boleh liatin nggak Pak? Apa? Atap. Atap. Oh, atap sudah bocor, Bu. Tinggalin dulu. Bentar. Bukan. Emang udah bocor Pak, jadi gimana nih? Mending atik daripada atap. Udah punya stok Pak, biarin aja. Apa deh? Ya gimana lagi kalau kayak gini? Iya, amsyong. Pestanya kalau sudah gini bubar udah pestanya. Kayak Carlos. Kenapa? Saham lain ya. Tunggu Iya makin sih. tenggelam. Iya, makin betul. bocor. Ini banyak yang keluar soalnya, Bu nih. Kalau sudah Iya. banyak merah-merah gini artinya banyak yang keluar. Oh, dengan bye-bye deh. Ya. Oke Pak. Pokoknya cek aja kalau mau beli ya, kalau sudah ngelewatin spek kayak gini, ya udah cari saham yang lain aja. Karena pestanya udah selesai. Maksudnya lewatin gimana itu maksudnya? Gini loh, Yang misal spike-nya. oke. Kalau bulan Oktober ngelihat atap di sini ya. Ini apa? Oktober, November ya. Saat Iya, iya, misalnya kita betul. ngecek di sini, ada kan muncul spek kan di hari ini, itu beli silakan, beli nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kita ngecek di November di sini misal, kan, Nggak ada spek. speknya kan sudah terlewatin, Oh, ya kan? harganya udah lewat. Ya, sudah terlewatin kan, ya sudah, tinggalin aja. Pak, Karena dia spike-nya itu bakal nggak mungkin turun. muncul kembali Pak. Loh, muncul lagi ya bisa, Bu. Di sini muncul lagi ya bisa. lama. Lah, bukan. tapi- Kalau ada yang beli banyak lagi muncul. Oh. Kalau nggak ada, ya Tergantung font. ya Nggak muncul-muncul. nggak muncul-muncul. Biar muncul gampang. Ibu beli yang banyak. Iya, iya. Oke Pak. Yes. Thank you. Oli, Yes. Bos. Epax itu spike-nya tinggi tuh. Apa? Epak Epak, Iya. tinggi tuh. Epak 322. Ayo nanya apa? Saya Iya. hafal. Saya udah punya tulisannya sekarang. Iya. itu boleh itu ya. Boleh diperhatiin tuh ya. Itu dari 5 saham yang
50 itu banyak speknya yang tinggi. Kalau yang suka koleksi saham 50 ya kan, itu banyak yang speknya tinggi-tinggi. Kalau Bex bos, Bex, tolong Back. dicek. Bex masuk 117. Saya nggak usah ngetik di sini. Bex Biar 117. nambah bos, tolong diketik Oke. bos. Sebenarnya kan bisa semua, saking malasnya itu loh. Contekannya sih bos, buat besok. Besok ini di VIP semua apa enggak ya? Yang di VIP kan udah tahu ya. Ini Bex 117. Itu DD-nya bos ya, kalau 05-nya bisa dibantu bos. 05. 05 ke sini 64 lah. Hampir 30% ya. Ya. Artinya kalau gini kita udah bisa mulai masuk bertahap bos ya. Kalau Ya. target kita 1000 lot mungkin 100 lot dulu dipancing gitu tiap hari. Iya. Seperti ini, ketika sudah pakai Heikin Ashi dan candlenya juga hijau pertama, tapi kemudian langsung turun harganya, berarti langsung jual aja. Enggak. Ini Redmi 9 ini siapa ya? Jadi gini, kalau menggunakan Heikin Ashi, oke, ini Heikin Ashi. Misal saham apa yang hijau pertama ya? Sebentar, saya cek. Yang hijau pertama besok, bentar, saya lihat contekan dulu. Belum ngirim, udah. Misal Asmi, Net TV juga hijau pertama. Asmi, oh time frame-nya hari. Oke, nah contoh kayak gini, yang paling bagus itu ya. Jadi ini diperhatikan. Yang paling bagus adalah setelah merah panjang muncul hijau pertama. Nah itu yang paling bagus. Kalau kayak gini gimana? Ya ini nggak bagus-bagus banget. Ya kalau menggunakan metode Heikin Ashi. Yang paling bagus itu setelah merah panjang kayak gini muncul hijau pertama, silakan beli. Besoknya turun nggak? Jarang turun. Atau setelah dibeli turun nggak? Jarang beli. Jarang turun. Dan ingat, ini bukan untuk one day trade ya, tapi untuk swing. Kalau untuk one day trade ya, setelah naik silakan jual. Jangan tunggu turun. Jangan dibiarkan gitu. Jadi mau tergantung tujuannya. Misalkan setelah merah muncul hijau pertama, beli kan. Nah, ini apa tujuannya beli? Untuk one day trade apa untuk swing? Kalau untuk swing, setelah beli ya udah biarkan. Sampai muncul candle merah baru jual. Tapi kalau untuk one day trade ya, setelah beli silakan dilihat. Dia akan naik ya, setelah naik bisa jadi turun. Nah, di saat itulah silakan di take profit terlebih dahulu. Gitu. Ya untuk Heikin Ashi. Oke, ada lagi yang lain? Apa tadi ya? Apa tadi Pak Agus? Pak Contekannya Pak, tadi Pak. Contekan. Contekan yang mana? Yang mana aja Pak? Enggak. Jadi gini, saya sih butuh kerjasamanya karena kalau saya semuanya ya sebenarnya bisa, cuman supaya bagi-bagi apa kerjaan gitu. Nah kalau ini dibagi di share di mana?
Cesar di mana bos? Di grup mana? Di grup biasa aja, Pak. Di grup biasa. Grup biasa. Oke, bentar. Yang Hekinasi ya. Hekinasi. Hekinasi. Tama, GGRP, NICL, BEPIK, MTWI. Hijau pertama. Hijau pertama ya. Beli aja. Udah Jumat, Pak. Dibeli. Oke. Baksonya Buat besok deh ya. tambahan Buat besok saya pesan satu aja deh. Aces. Nih buat Aces semua lah ya. deh. Ya, buat semua. Semoga Hijau ya pertama besok. itu ya? Bukan, ini bukan hijau pertama. Ini gigi kelinci. Oh gitu ya? Ya. Aces. Aces. Nah, siapa tahu besok naik ya, siapa tahu. Buat modal yang mau masuk VVIP sekalian deh. Oh, boleh tuh. Nih. Biasanya naik ya, biasanya naik. Aces. Volumenya gimana ini, Pak? Nggak usah mikir volume. Volumenya pasti kecil dulu karena candle terakhirnya kan merah atau hitam. Oh, gitu. Kalau besok volumenya besar, nah ya dia pasti terbang. Buat fast trade atau swing, Pak? Buat besok aja. Buat swing boleh, buat fast trade boleh. Kalau buat swing ini masih 1% kok, minus malah. Ya, masih di bawah. Oh, minus. Ya, Oh, iya, masih di minus bawah 1. segitiga hijau. Nah, berarti ini kuat ini naiknya. Kalau sampai minus kayak gini biasanya kuat naiknya. Oli, itu yang atas itu gigi kelincinya bukan shadow-nya di bawah. Enggak Itu dong, di di atas. atas. Ya di atas memang. Oh, bukan dia kalau mau dia kan turun, kemudian dia mau naik, mau reversal itu bukan gigi kelincinya ada di bagian bawah. Oke. Saya kasih contoh, coba cek MLPL, GTSI, PSAB. MLPL. Ya. Giginya ada di mana? Gigi. Iya. MLPL ya, cek MLPL boleh, GTSI. GTSI. Nah, memang si Aces turunnya nggak terlalu dalam ya. Beda dengan MLPL, GTSI. Tapi gigi kelinci. CAH, DD, oke, dari GTSI. Ini ya. Setelah turun, nah giginya kan di atas. Oke, kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, itu GTSI. Iya. Apa? Ada satu contoh itu di sekitar di Januari ya tuh. Yang apa Aces? Bukan yang GTSI itu. GTSI. Yang gigi kelincinya yang di atas tuh. Yang di atas. Di sekitar bulan Januari ya tuh. Yang ada hijau. Oh ini. Oh ya ini. Ini ya MLPL juga ini MLPL juga. Kalau ya MLPL terus apa itu namanya? Apa yang kemarin PSAB. Nah, itu sama. Nah, hari ini ada ada Aces, Amar juga sebenarnya. Amar. Aces ya. Ingat ya besok Aces. Ini gigi kelinci. Terus apa lagi ya? Amar kalau nggak salah tadi. Ini namanya gigi kelinci.
Amar ini juga sama. Oh, enggak. Sorry, keliru saya. Ternyata enggak sejajar. Bukan, Amar bukan. Enggak sejajar. Yang tadi sebelum Amar apa? Yang Aces. tadi sebelum Aces. Aces. PSAB. Oh, PSAB sudah beberapa hari yang lalu ya. Tapi nggak naik-naik, Pak. Sudah naik kan? Ibu belinya bukan. Ibu belinya itu sudah siang, bukan dari pagi. Benar Saya enggak? beli 131. Iya. Naik 133 ya. Jadi biasanya gigi kelinci itu kenaikan bisa nyampe berapa persen, Pak? Di atas 5%. Itu pasti hari yang sama ya? Iya, besoknya kan. Kayak Senin ini ya. Kenapa? Ya, ya, kalau Aces berarti kan besok. Ya kan, karena gigi kelincinya kan Kamis sama Jumat kemarin, ya. Ini loh contoh PSAB. Coba PSAB cek aja PSAB hari Kamis itu naiknya berapa persen? Salah ya ini. Dan tertingginya 133 dari 131. Ya, saya masuk 131. 131, high-nya 130. Turun sekitar itu kayaknya. Ini cuman berapa persen berarti? Tahu. 137. Oh, sorry. Ini bukan. Yang hari Kamis, Bu. Kalau hari Jumat ya kenaikan yang hari Kamis. Kan hari Kamis itu dari 123 ke 137 kalau nggak salah. Kenaikannya kan lumayan tinggi. Di atas 5% ini pasti. 8%-an kayaknya ini naiknya, Pak. Oke, kita cek aja di sini. Apa PSAB? Nah, ini kan gigi kelinci ya kan? Iya. Nah, besoknya kan naik. Berarti candle ini kan yang naik. Kenaikannya 11%. 11% ya? High-nya ya? Oh iya, 11. High-nya 11% kan? Iya. Sama MLPL waktu itu juga tinggi. GTSI hampir arah. Terus apa lagi ya? Ya besok lihat Aces berapa persen. Oke, kita saksikan besok Aces. Ya. Sikat, bro. Ayo, kita buat arah yuk Aces yuk. Jadi roaming. Enggak, Pak. Ini bukan untuk yang advance. Ini dasar banget, Pak. Jadi hijau beli, merah jual. Nah, kalau untuk tipe candle gigi kelinci itu adalah momen, Pak. Jadi Pak siapa tadi ini? Pak Heru. Jadi contoh kalau ada candle gigi kelinci itu adalah momen akan naik gitu. Contoh ini. Ini di ujungnya juga ada gigi kelinci, Pak. Ujung mana? Agak. Nah, ini besar juga itu naiknya. Nah, ini Aces ini kan sudah gigi kelinci. Nah, besoknya kalau besok mau beli, silakan beli saham Aces ini. Pak? 1225 ya? Ya, borong Bu. Kalau bisa beli di 1220, beli 1220. Kalau takut ketinggalan ya naikkan dikit. Kalau masih takut ketinggalan 1250. Anggap aja gini loh, kenaikannya 5% aja. Jadi besok profit 5% cukup. Kalau Ibu Selfie masuk, saya juga ikut. Kebalik dong. Bu Selfie udah masuk 1.300 ya. Rio tuh udah masuk 1.300. Lu Aces nggak pernah mau beli dari dulu, tapi ini hari beli deh. Borong Bu. Entar beli deh satu lot.
1 juta Bu ya maksudnya satu lot itu. Oke, ada lagi? Oh itu grup VIP itu pakai ini Pak, untuk screeningnya. Ini bentar, ini siapa ya? Oh, Selfie nih. Oke. Jadi gini Pak, kalau untuk di Elite Club itu menggunakan Monica ya, menggunakan screeningnya menggunakan Monica. Ini menggunakan aplikasi Monica. Nah, kalau yang di VVIP itu sebenarnya semuanya sama ya, semuanya sama, membernya juga sama, orangnya orang-orang ini semuanya. Cuman ada tambahan bot Telegram ini. Nah, di sini ini bisa nyari nih, nyari tadi gigi kelinci ya. Coba nanti cek ya gigi kelinci nih. Oke, saya kasih bocoran. TB. Coba cek ini sahamnya. Di foto Bos ya. Kelihatan nggak? Oh yang ini Pak ya sahamnya. Ya enggak, ada dua cara. Ini di foto, habis itu ini. Nah ini Aces kan masuk nih. Saya belum cek semuanya sih. Aces itu karena tadi malam saya lagi screening semuanya, mulai dari 700 saham saya screening, 773 saham saya screening, Aces kelihatan gigi kelinci. Nah ini jadi kalau screening sebenarnya mudah ya, tinggal screening seperti ini baru cek di Monica. Jadi di VIP itu cuma tambahan ini sih Pak, bot Telegram ini aja. Enggak di sini nggak ada yang advance, nggak, semuanya sama Pak. Nah semuanya sama, cuman beda bot apa ini namanya alatnya aja. Tadi skor TT sama skor TB ya? Yes. Kalau skor TT buat apa? Skor TB buat apa? Sama itu gigi kelinci. Oh, sama. NISP Bos, gigi kelinci juga itu ya? NISP. Oke, kita cek ya. Oke. Jadi kita cek di Monica. Jadi pokoknya kalau sudah turun ya, saham turun, ada gigi kelinci, ya udah langsung aja dibeli. Oke, kita cek dari apa tadi? Aces sudah ya, Aces, NATO. NATO enggak tuh, NATO? NATO enggak, NISP? Oh, NATO iya gini loh. NATO iya Bos, cuman turunnya enggak signifikan. Iya Pak ya? Ya. Ini kan ini loh. Nah, yang penting ini sejajar. Oh gitu ya? Ya. Tapi mungkin nggak bisa sih, tapi nggak signifikan kan, nggak setelah turun panjang. Turunnya cuma pendek ya turunnya. Ya. Apa NISP? Iya. Nah, kenapa kita cek seperti ini supaya kita tidak FOMO ya, tidak FOMO dengan yang lain. Kalau NISP kan sudah setelah naik Bos, setelah naik ada gigi kelinci dia turun. Oh gitu ya, harus turun dulu Pak ya? Iya. Jadi sebaliknya sama, kalau setelah naik ada gigi kelinci berarti dia mau turun. Oh itu berarti sama kayak candle doji Pak ya? Sama ya. Iya sama. Konfirmasi untuk naik atau turun ya? Yes. Oke. SAPX. Apa lagi? SAPX Pak. SAPX enggak. Uang ini ya akselerasi ya. Ya akselerasi, saham akselerasi ya uang. Jangan deh. Good.
Enggak. Maksudnya apa itu Mauli? Saham akselerasi? Oh, Pak Riki ini padahal udah lama. Jadi papan saham Cepet, itu kan Pak. papan saham itu ada Oh, 3, iya. Pak. Ya kan? Ada Oh, akselerasi, iya. ada pengembang, ada papan utama. Oh iya, iya. Kalau papan akselerasi Lupa. ya kenaikannya maksudnya gini. Papan yang ada di papan akselerasi itu sahamnya bisa ke Rp1. Tuh. Kalau Iya, betul. dan kenaikannya maksimal 10%. Di MLIA. Iya, iya, iya. Di VLA enggak, MLIA. Bukan. Oke, terus tadi yang satunya. Bino Bull. Oh, true. Bino dulu. Bino setelah naik, oke mau turun. Bull. Nah, Bull nih. Bull tapi kebalik ya. Putihnya di Bukan itu, Pak. Kayaknya. di belakang. Putihnya di belakang. Kalau putihnya kalau hitamnya di terakhir masih oke. Oh, tapi ini kebalik ya. Iya, kebalik. Harusnya ke putih, Pak. Hitam, Pak ya? Bukan. Ujung. Bukan, maksudnya gini. Sama Aces kan, kalau Aces kan gini. Ini bisa aja sih ini. Kalau Aces kan kayak gini. Ya kan? Kalau Aces kan menghadap ke atas. Ya. Yang belakang kan hitam. Kalau ini menghadap ke bawah, tapi yang terakhir putih. Besok dipantau aja. Ya, karena saya belum pernah ngalamin yang kayak gini, yang putih di belakang. Bull. Catat aja besok atau masukkan watchlist. Bull. Bull. Terus true. BJBR. Oh, BJBR tadi yang di grup share itu ya, mau rek isu ya? BTPN. Oke. Bentar, masih loading. True. Coba cek true, Bos. Oke, Pak. Oke, ini saya balik. Enggak, Pak. Enggak True. ya? Oke. Iya. Cuman Aceh doang, Om. Cuman Aceh saja. Aldo di PNS. Iya, enggak ada semua. Aceh DTPN. doang. Ya udah besok Aceh saja. Selesai kan berarti. Nah, gini dong. Kalau sama-sama ngecek kan enak ya. Maksudnya semuanya bisa tahu gitu. Nanti ke depannya kalau dapat gigi kelinci itu nggak ragu-ragu untuk belinya. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Cukup? Cek BKSL sih, Pak. BKSL. Apanya yang dicek, Bos? Iya dong. Gimana potensi itu besok? Besok. Karena hijau kedua sih. BKSL. Dia ada supply zone. Jadi susah naik. Ya sudah tahu kita loh. Terus ngapain dicek? Ini ya Allah. bikin kerjaan aja. Nah, udah tahu ada supply zone. Ya udahlah, hindarin kayak gini. Saham yang lain masih banyak. Sebenarnya kemarin udah profit, Pak. 2%-an apa? 2, berapa gitu.
Tapi nggak bisa Lupa keluar, Pak. tombol Susah sell. bener. Bukan, nggak kejual tuh. 2% naik 1 tik cuman ini. Dia 557 ke 58 gitu. Iya, 1 tik. Iya, kan harganya 50-an. Jadi 2% tuh 1 tik cuman. Kok susah bener Pak ya kejual, tapi RSI mulai patah itu. Ya, ini patah. Ya, kayak gitu. Kalau susah kayak gitu jual aja di harga beli. Mending keluar dulu. Gitu. Iya. Karena kalau dijual nggak laku, lama nggak laku, nah dia berarti akan turun. Itu tandanya. Kalau dijual nggak langsung laku berarti mau turun itu. Tapi kalau dijual langsung laku, nah itu tandanya mau naik. Itu aja Pak, thank you Pak. Oke. Oke, yang lain, yang baru jangan sungkan-sungkan bertanya loh ya. Kalau nggak paham, nggak ngerti, silakan langsung tanya. Siap. Yo, yang baru, apa yang mau ditanya tuh? Yang lama juga. Pauli. Iya, Bos. Pak, yang untuk kemarin untuk yang screening awal candle itu gimana, Pak? Nggak ada ya? Atau gimana? Screening awal candle, maksudnya yang mana nih, Pak? Yang awal candle Heikin Ashi itu loh. Awal Heikin Ashi. Candle pertama tadi itu loh, nggak ada ya? Maksudnya kita harus ngecek satu-satu per emiten atau gimana? Oh iya, ya Pak. Kalau screening ya, kalau screening manual ya kita harus ngecek satu-satu Pak. Menggunakan sekuritas boleh ya, menggunakan Monica juga bisa. Jadi screeningnya iya Pak satu-satu. Kalau pakai Monica perintahnya CHA gitu. Baru kode sahamnya time frame-nya daily. Ya. Oh, tapi dari Monikanya nggak bisa screening untuk yang candle pertamanya hijau gitu nggak bisa ya? Belum ada Pak. Jadi kalau yang di Monica itu hanya Heikin Ashi tapi bukan yang hijau pertama. Kadang dapat hijau pertama. Artinya gini, ada filter lain yang diikutkan di sini Pak. Jadi kalau perintahnya, kalau nyari Heikin Ashi di Monica itu perintahnya F-Asin. Tapi tapi di sini juga ditambahin, tidak semua yang Heikin Ashi muncul tidak semua yang hijau pertama muncul di sini. Oh gitu ya. Oke. Karena di sini ditambahin yang muncul di sini ini misal transaksi yang di atas 5 miliar kayak gitu. Oh ya. Oke gitu. Pak. Ya oke thank you. Nah, kalau yang hijau pertama saya sudah share di grup itu Pak. Itu saya screening manual satu-satu. Yang CHA itu adalah hijau pertama. Oh ya, oke baik Pak. Thank you. Oke, ada lagi yang lain? Pak, KBLP ini gigi kelinci bukan Pak? KBLV. Bentar, saya cek. Pernah makan sate kelinci nggak? Nggak pernah. Saya nggak makan daging, Pak. Nah, kalau sering pernah makan sate kelinci tapi gigi kelincinya belum pernah makan. Besok Bos, besok makan kelinci. Makan gigi Emang nggak kelinci. makan Pak, nggak makan daging Pak. Oh gitu. Iya. Besok makan di Aceh saja kelincinya. Bukan, itunya nggak sama gitu loh. Ujungnya nggak sama. Oh gitu ya. Ini loh, nah, ini kan nggak sama. Oh ini sama, terus ini sama. Nah. Kalau belakangnya nggak apa-apa, nggak sama. Yang penting atas ini sama. Jadi ekor gitu harus sama Pak ya? Ekor ya, yang atas ya. Iya yang atas. Yes. Oke. Nah, itu aja Pak.
Yes. Oke, ada lagi yang lain? Oke, cukup berarti ya? Pak, BABP, Pak. BABP. BABP. BABP candle-nya merah. Lalu BABP candle-nya merah. Heikinasinya. Apa yang ditanyain maksudnya? Berarti ya jual dulu dong kemarin harusnya. Kan candle-nya merah. Nih. Sampai targetnya, Pak, udah tanggung. Kenapa? Belum Sampai nyampe. di HP. Bukan. Makanya kita itu nggak bisa maksain harus sesuai dengan porto kita. Misal ya, belum nyampe yang saya beli Pak sebelumnya. Ya gimana lagi, pasarnya juga nggak mau. Gitu. Atau gimana kalau kayak gitu? Kenapa? Nah, lagi apa gimana? lah enggak. Kalau tuh gini, BABP ini kan spike-nya ke berapa? 650. Ya kan? Jadi gini, BABP spike-nya kan ke 650 di sini. Sekarang atau besok posisinya masih mau turun. Kemarin turun kan? Oke. Kenapa turun? Ya dia koreksi dulu karena stokastiknya juga sudah tinggi. RSI-nya kemarin mau overbought tapi nggak sampai lalu patah kan. Jadi masih turun. Bisa naik lagi nggak? Ya bisa aja naik lagi. Besok bisa naik. Ya bisa besok naik. Contoh IPTV, setelah merah besoknya langsung terbang. Pertanyaan saya, beli di harga berapa lagi untuk ini? Kalau bisa jantung, di harga berapa boleh beli? Nah, kalau bisa beli di harga berapa lagi, cek di CTL. Coba cek trendline-nya, supportnya ada di berapa. Itu kalau mau estimasi di situ. Tapi kalau nunggu kepastian, ya kalau nunggu kepastian, tunggu candle-nya hijau. Oh, BABP itu ada ini, ada supply zone ini loh. Nggak kelihatan. Bisa naik. Iya, betul. Dan, kemarin ini sempat tinggi di 232 kalau nggak salah ya. Ya, di nggak nembus trendline ini nggak kuat nih. 23 berapa? 238 ya. Itu. Nggak sampai 232 deh. Tuh, turun 232. lagi. Ya. Yang bukan. Yang hari Kamis. Ini tren ya, poin nggak 238 nggak bisa nembus. Itu makanya turun. Nah, kalau tunggu ini time frame 1 hari, berarti tinggal cek aja time frame 30 menitnya berapa nih supportnya. 30 terus 15 30 jam. Ini 203. 203 atau ini aja CAH ya. Ini. Atau tunggu aja sampai muncul segitiga merah. Itu baru jual. Kalau enggak ini masih koreksi wajar. Kalau mau nunggu ya support. Kalau mau nunggu 117. Sorry, 168. Jauh banget. Ya. Kalau 177 pasti muncul segitiga merah. Kalau sampai turun ke 177 muncul segitiga merah. BABP. Tapi nggak apa, lihat besok. Kemarin IPTV juga gini. Merah, besoknya langsung terbang lagi. IPTV padahal panjang loh. Iya. Kalau Behit gimana Pak sama SQMI?
BHIT speknya masih tinggi, SQMI juga sama. Kalau spike, Iya, spek sih masih tinggi, udah tahu. ya. Terus kalau daily, CAH, SQMI. SQMI ini saya khawatir kayak becap ya. Volumenya kuning tapi masih kuat naik gitu. Iya, becap kemarin itu begitu. Ya, Oh, BABP kemarin juga gitu, kuning saya nggak berani masuk, ternyata masih kuat naik. Nah, SQM ini juga sama nih, volumenya kuning, tapi nggak tahu besok. Kalau masih bisa lebih tinggi, bisa aja naik lagi. Tapi ada demand, ada supply zone SQM itu di 100. Jadi kalaupun naik mungkin di 100 dia akan koreksi lagi. CTL SQMI. Nah, di sini. Jangan-jangan kemarin nyentuh, bukan di 190 benar. Kirain kemarin 190 ya. Iya, ada ini. Harus volume lebih besar lagi untuk nembus supply zone. kalau itu Pak, kepik. Kepik kan udah selesai, speknya udah tercapai. Kepik BAB BCAP kan sudah. Yang belum apa lagi? Yang belum banyak, ada 200 tuh. Pak Holi, Ya Bu. jadi kalau udah selesai itu, mending kita buang cut loss, ganti saham lain, atau kita boleh tunggu? Boleh tunggu ya boleh Bu, tapi nunggunya kan lama. Misalnya contohnya kepik misalnya, Ya. kan udah kepakai itu kata Bapak kan. Nah, mendingan kita cut loss atau kita tunggu, itu pilihan kita sendiri ya Pak. Iya. Jadi gini, pestanya sudah bubar, ya kan? Kita mau nunggu pesta berikutnya lagi, kan lama Mas Yan. Atau kita pulang. Kita Gitu. tetap nangis. Kalau masih mau menunggu, gimana sih? Pulang Kenapa? dulu, terus tunggu pesta lagi isi angpau. Misalnya saya masih mau tunggu gitu Pak. Numpang makan. Yang maksudnya yang kita mau selain yang itu kan banyak yang kita masih menunggu nih. Walaupun udah terbenam jauh nih, saya masih berharap dia naik, saya masih menunggu nih. Apakah wajar atau tidak Pak? Karena kan saya baru mulai 2 bulan ini Pak. Oke. Meminta pendapat aku sih Pak. Iya. Maksudnya Jadi gini. saya kan nggak begitu mengerti. Walaupun dia udah terjun dalam banget, saya mah masih tunggu aja gitu. Saya masih santai. Tapi apakah itu salah atau boleh tindakan seperti itu? Nah, enggak, maksudnya gini, kan semua tergantung tujuannya, Bu. Makanya saya selalu bilang tujuannya apa kan gitu. Oke. Ibu mungkin belinya dulu sudah di atas gitu kan? Ya. Sekarang kemarin nunggu, sebenarnya sudah nyampe belum kemarin, Bu? Sahamnya. Ya. Ya mungkin ada beberapa yang sudah sampai Pak, tapi kan saya nggak ngerti itu, saya jalanin aja. Oke, contoh nih, sekarang kepik Ibu ada di harga berapa? 121. 121. Sekarang harga kepik 109. Oke ya. Nah, artinya Ibu kan ada di atas. Di sinilah, di sini. Sedangkan ini pestanya sudah selesai. Ya, menurut Spike pestanya sudah selesai. Menurut Spike Bu ya, nanti menurut orang lain belum tentu selesai. Gitu. Nah, kenapa selesai? Karena pertama ini sudah tercapai di sini. Yang kedua, ini sudah banyak yang keluar nih. Nah, merah bawah ini tandanya sudah banyak yang keluar. Nah, kalau Ibu kekeh, oh saya tunggu aja deh 121. 121 saya tunggu aja. Siapa tahu naik lagi. Nah itu boleh nggak? Ya boleh aja. Naik lagi bisa. Tapi waktunya kapan? Ya kan kita sama-sama nggak tahu. Apakah bulan depan? Apakah tahun depan? Apakah besok? Nah, sebenarnya nggak ada yang tahu. Tapi kalau normalnya kalau sudah speknya tercapai, ya harganya akan turun.
Itu normalnya. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita tetap menunggu ya Pak ya. Nggak apa-apa. Turun. Walaupun misalnya kayak sorry ya Pak, contoh saya punya ILS nih Pak, Ya. udah tenggelam banyak banget, makin lama makin dalam, tapi saya masih tunggu terus. Jadi apakah suatu saat dia itu akan bangkit kembali Pak? Mungkin nggak? Walaupun saya tunggu, pasti akan bangkit ya Pak ya? Iya, suatu saat pasti akan balik lagi. Oh Nah. oke. Oke Pak. Gitu. Ya, makasih Pak. Oke Bu. Tunggu aja dah. Iya. Sama kayak apa? Kayak bumi ya. Bumi dulu 8.000, sekarang 80-an. Berapa kemarin terakhir? 80 ya. Ini contoh ya, contoh. Contoh bumi ya. Pernah 8.000 pernah, sekarang harganya ya 80-an. Bisa nggak ke 8.000 lagi? Sepertinya bisa. Karena kan baru ditemukan kandungan apa lagi tuh di Lapindo itu. Ya. Jadi bisa tetap di bawah juga bisa gitu. Tapi kemungkinan tetap ada. Unilever misal, ya kan? Dulu harganya berapa? Sekarang 4.000-an. Apakah bisa balik lagi ke 7.000-an? Ya bisa aja gitu. Tinggal menunggu waktu kali Pak ya. Yes. Tinggal pada waktunya aja. Kalau menunggu duitnya harus banyak. Lapindo ditemukan itu rare earth. Rare earth itu apa ya bahasa Indonesia? Iya, itu yang buat itu ya, buat listrik apa? Baterai. Bukan. Bukan, Bos. Bukan. Itu buat apa gitu, rare earth, bahannya nggak banyak, seluruh dunia nggak banyak. Ya. Oke, ini ada lagi apa ini? Indo. Belum kejual Indo. Oke. Indo. Indo masih di 100 ya kemarin. 101. 102 tertinggi. 106. Ya, di 106. Kalau Indo ya ini tunggu aja Indo. Turunnya juga belum signifikan kok, masih di atas trendline. Ini candlenya merah, volumenya kan hijau, jadi masih apa ya? Masih spekulatif untuk turun. Ya. Kalau Indo auto sell aja di harga beli nggak apa-apa. Auto sell. Oke, ada lagi yang lain? Yellow, Pak. Yellow buat fast trade, oke, nggak apa-apa. Besok ya. Yellow tapi di dalam awan biasanya turbulensi nih. Besok harus besar nih volumenya yellow. Karena kemarin udah besar hari Jumat. Wih, 6 juta ya kemarin. Kalau besok untuk naik, ya ini harus lebih besar volumenya. Yellow. Aba iya. Aba spike-nya itu ke 750 ya, 750 spike-nya Aba. Nah, kalau lihat di mana? Candle-nya iya, hijau ke berapa? Kedua. Bentar, ini tergantung tujuannya, Pak. Kalau tujuannya untuk fast trade ya daily ya nggak apa-apa. Sorry, untuk swing nggak apa-apa. Tapi kalau fast trade ya silakan dipantau gitu. Ya saham apapun. Hijau ketiga boleh nggak? Boleh. Misalkan nih, contoh nih, kalau seperti BEPS ya, kalau seperti BEPS, BBYB, Arto,
terus saham-saham BBHI hijau keempat dan volumenya hijau tua, saya berani beli untuk one-day trade. Karena cuma memanfaatkan momentum 1 hari itu aja. Gitu. Dan ini yellow macet. Jadi gitu Pak Asep ya. Oke, ada lagi? Tadi kayak Pak Dauf kayaknya. Iya, Pak Oli. Oh iya. Itu lihat yang di Monica yang pakai cat Aces. Aces. Minus ya? Itu segitiga merahnya kan belum muncul, padahal posisinya udah di bawah segitiga hijau ya, Pak Oli. Iya. Enggak, kan belum nyentuh belum nyentuh trailing stopnya Pak Aces. Nih. Belum trailing stop segitiga merah muncul itu kalau nyentuh trailing stop. Trailing stop itu warna ini, ungu. Atau kalau di sebelah kiri itu ada angkanya. Di sini. Ya, 12. Yes. Kalau harganya sampai ke 12, maka segitiga merah akan muncul. Gitu. Berarti waktu beli yang segitiga hijau di Aces rugi dong, Pak Oli ya? Masih rugi. Misalkan belinya saat 1 hari setelah muncul segitiga hijau gitu kan? Ya. Iya masih rugi. Sekarang masih rugi, besok kan belum tentu, Pak. Iya betul. Sama kayak kemarin apa MPMX ya. MPMX setelah hari itu beli langsung rugi. Nah, tapi hari ini kan sudah BEP sama harganya. Dari harga belinya. 10.70. Saya masih swing, Mas, yang MBMF. Karena memang tujuannya swing. Jadi walaupun setelah dibeli turun, ya santai aja. Selama segitiga merah belum keluar. Oh iya. Aces juga sama. Oke. Nah. Iya. Oke, Bos. Befik, iya. Befik kan beli sore buat besok dijual. Ya, besok jual aja Befik. Ya kan, yang masuk Befik kemarin, sore beli, besok tinggal jual aja. Befik. Oke, ada lagi yang lain? BHIT swing, Bos. Memang ke 120 BHIT. C. Jadi yang punya saham silakan cek spike-nya kayak gini, BHIT. Targetnya ke sini 120. Ini beberapa hari sudah banyak yang koleksi nih. Ijo-ijo ini artinya mengkoleksi dia. Spike daily ya, Mas itu. Ya, daily. Kenapa turun? Bukan yang pendek. Kenapa? Yang 5 menit. Bukan enggak. Spike 5 menitan. Oh, gitu ya. Kalau spike 5 menit ya bisa, berarti kan tujuannya pendek, Pak. Tujuan harian. Kalau fast rate ya 0,5 ya kan sudah tercapai. Jadi kalau BHIT ke 120 tapi bukan dalam waktu menit ya. Ini karena time frame-nya daily. Masih bisa turun nggak? Ya, bisa aja turun. Turun, naik, bisa. Saya masih hold soalnya ini. Ya. Untuk jangka panjang. Betul. Bisa jangka panjang.
Oke, ada lagi yang lain? Udah. Apa ya? Apa ya? Semoga besok semua. Jangan lemes. Besok tuh jam berapa? Apa ya tadi apa ya? Oke ya, cukup ya. Oh, sudah nggak ada berarti cukup ini. Energi Pak, ya lupa. Kenapa? Energi. Energi. Oke. Kuat besok ya. Apanya Pak energi? Udah. Maksudnya masih kuat naik ya? Oh, banyak koleksi. Speknya sih tinggal Ya, dikit. udah sampai. Tapi yang masuk masih banyak, belum ada yang keluar loh ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti speknya nanti terbentuk baru lagi apa gimana, Pak Uli? Bisa jadi. Lihat besok aja. Coba besok bisa nembus nggak ini speknya? Artinya gini, kalau speknya sudah tercapai, biasanya di situ akan koreksi, Pak. Kan? Nah, besok tinggal dilihat. Kalau ada mulai muncul merah di sini, nah berarti sudah mulai banyak yang jual. Ya. Kalau ini belum ada yang jual nih. Nggak tahu time frame ini masih beli semua nih, hijau semua. Iya. INRG. Memang potensi naik terus ya gitu. Yes. Setelah lama cuman ya lama bergerak pelan-pelan. Grupnya Bakri kan. Ya. Ya, setelah itu ditemuin di Lapindo itu loh, mulai gerak semua grup Bakri. Ya. Udah banyak yang live nih. Ya sudah, saya ikut live juga kalau gitu. Satu lagi Pak Uli. Iya Bos, tenang aja Bos. PTDU gimana ya Pak Uli? PTDU sama, PTDU masihan. PTDU. Spekulatif ya? PTDU. Ada yang bobo tuh. Yang lorok. Oh, merah. Merah masihan Pak. CTL. Ini terlalu kecil di situ PTDU. Itu time frame pendek ya. CTL aja. Kalau speknya masih oke, PTDU. Ya tinggal nembus ini loh, supply zone dia. PTDU tinggal nembus ini. Kalau ini ketembus, nah baru oke. Plus ada apa? Ada awan kalau nggak salah di. Ini kok macet ya? Oh, masih loading. Ya jadi PTDU kalau bisa break bisa nembus awan ya, awan Ichimoku supply zone, baru dia terbangnya bisa kencang. Nah, selama ini masih di bawah supply zone PTDU. Oke, ada lagi? Cukup Mas. Iya udah. Oke. Cukup Mas. Ya, besok Aces itu berdasarkan gigi kelinci biasanya terbang ya, biasanya terbang gigi kelinci. Semoga besok juga terbang. Amin. Amin. Oke, terima kasih edukasi malam ini. Semoga bermanfaat. Besok happy trading dan happy cuan semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Om. Om dekolgen Om. Dekolgen. Ya mau naik pesawat tuh. Iya loh. Ya parah nih.